Sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita baca Al-Quran Al-Fatihah. Hari ini kita masuk ke pertemuan selanjutnya, di mana minggu kemarin kita sudah bahas tentang modul accounting and finance. Jadi hari ini kita coba masuk ke modul manufacturing yang ada di dalam enterprise resource planning. Nah, apa saja yang masuk ke dalam modul manufacturing ini? Nanti akan kita bahas, itu ada material and capacity planning, kemudian shop floor control, kemudian quality management, just in time, cost management, engineering data management, cost engineering, configuration management, dan serial load control. Nah, kita mulai dari material and capacity planning atau perencanaan bahan dan kapasitas. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya material requirement planning, di mana nanti MRP ini adalah teknik berbasis komputer menentukan kuantitas dan waktu untuk mengakuisisi item dari sejumlah produk. Nah, kemudian ada juga yang namanya capacity requirement planning atau CRP, merupakan proses untuk penentuan beberapa personel dan kapasitas peralatan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan produksi. Nah, bedanya di mana? Nah, MRP fokus pada material dan CRP fokus pada waktu. MRP dan CRP dilakukan secara manual dan tertutup. MRP dan CRP terintegrasi dalam sebuah sistem yang terkomputerisasi. Nah, biasanya CRP sering dianggap termasuk ke dalam MRP. Nah, komputerisasi sistem MRP itu secara efektif mengelola ribuan komponen dari fasilitas manufaktur. Nah, apa saja input dari Material Requirement Planning atau MRP ini? Nah, satu, ada yang namanya MPS, Master Production Schedule, di mana MPS itu berisi tentang produk akhir apa yang akan diproduksi, kemudian berapa kuantitas yang dibutuhkan, pada waktu kapan dibutuhkan, dan kapan produk itu akan diproduksi. Nah, di sini kita akan coba akan dibahas tentang planning atau schedule dari produksi itu. Nah, kemudian apa saja informasi yang ada di dalam MPS itu? Ada lead time, waktu dan periode yang dibutuhkan untuk produksi. Kemudian ada on hand, inventory awal secara fisik tersedia dalam stok. Kemudian lot size. Kemudian ada demand time fence atau DTF dan planning time fence atau PTF. Nah, apalagi itu ada time period for display, banyaknya periode waktu yang ditampilkan. Kemudian sales plan atau sales forecast. Kemudian actual order, project available balance, and master production schedule atau MPS itu sendiri. Nah, kemudian apa yang kedua input dari MRP ini? Ada yang disebut dengan product structure atau bill of material, di mana ini merupakan semua daftar material, part atau sub-assemblies, kuantitas dari masing-masing yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk. Kemudian yang ketiga ada namanya item master, di mana status inventory yang merupakan file yang berisi informasi tentang status, ada material di dalamnya, ada parts, sub-assemblies, produk yang menunjukkan kuantitas on hand, kemudian kuantitas yang dialokasikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa itu shop floor control atau SFC? Nah, SFC merupakan metode dan sistem yang digunakan untuk memprioritaskan, melacak, dan melaporkan terhadap pesanan dan jadwal produksi untuk mendukung perencanaan keseluruhan penjadwalan dan penetapan biaya. Nah, tujuannya adalah untuk merampingkan alur kerja, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan siklus pendapatan. Nah, kemudian SFC itu sendiri terintegrasi ke dalam sistem perusahaan yang lebih besar untuk mengatur berbagai proses bisnis dan aspek operasi bisnis. Nah, apa saja fitur dari SFC ini? Nah, bisa untuk penjadwalan kerja, kemudian pelacakan metrik, pelacakan bahan baku, pengemasan produk, evaluasi sumber daya, kemudian pembaruan tenaga kerja, penghitungan jam operasional mesin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita coba bahas tentang quality management atau manajemen kualitas. Quality management itu memastikan bahwa sebuah organisasi, produk, dan layanan itu adalah konsisten. Tidak hanya fokus pada kualitas produk dan layanan, tapi juga pada sarana untuk mencapainya. Nah, terdapat 4 komponen utama dalam quality management. Apa saja?
Ada quality planning, quality control, quality assurance, and quality improvement. Nah, kita coba bahas satu persatu. Quality planning atau perencanaan kualitas merupakan penetapan tujuan dan kebutuhan untuk sebuah kualitas serta penerapan sistem kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini bagaimana kita merencanakan kualitas dari produk yang akan kita hasilkan, dimana nanti dalam jangka waktu panjang itu tujuan organisasi harus selalu mengarah pada quality first. Nah, jadi harus kita bicara kualitas yang pertama. Kemudian yang kedua adalah quality control atau pengendalian kualitas, adalah teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas, di mana quality control merupakan arahan agar quality planning berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada quality assurance atau jaminan kualitas, merupakan tindakan yang terencana dan diimplementasikan untuk memberikan kepercayaan tentang produk dan jasa layanan. Nah, di sini ada quality assurance ini itu merupakan jaminan yang bisa diberikan oleh perusahaan nanti bagaimana produk tadi bisa dihasilkan dengan baik, dengan bagus. Dan terakhir ada quality improvement atau peningkatan kualitas, tindakan yang diambil untuk meningkatkan nilai produk dan jasa kepada pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas organisasi. Nah, ini yang paling penting, bagaimana nanti produk itu ditingkatkan lagi kualitas selanjutnya, itu disebut dengan quality improvement. Nah, kemudian kita bicara tentang just in time atau tepat waktu. Nah, just in time adalah sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai tujuan penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam sebuah proses produksi. Dan akhirnya nanti perusahaan tersebut dapat mampu menyerahkan produknya tepat waktu. Nah, di sini nanti salah satu contoh just in time itu sudah digunakan oleh Toyota Motor Corporation, di mana sistem mereka disebut dengan sistem produksi ramping atau juga sistem produksi Toyota atau juga disebut dengan sistem Kanban. Nah, sistem Kanban ini dikenalkan oleh Taichi Ohno yang merupakan salah satu cara untuk mencatat just in time. Nah, kemudian ada yang namanya cost management atau manajemen biaya. Nah, di cost management itu merupakan ukuran metode untuk mengukur biaya dan produktivitas melalui siklus hidup penuh proyek tingkat perusahaan. Nah, di mana nanti cost management meliputi itu kontrol pekerjaan, perkiraan, pengumpulan data lapangan, penjadwalan, dan akuntansi, kemudian desain. Nah, cost management dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disepakati, di mana sebuah project cost management itu urutannya terdapat ada 4. Ada mulai dari plan cost management, kemudian estimate cost, kemudian determine budget, dan control cost. Mulai dari perencanaan manajemen biaya, kemudian perkiraan biaya, kemudian determine budget atau penganggaran, dan terakhir adalah control cost atau pengendalian biaya. Nah, kalau dibahas satu persatu kita bisa lihat dari plan cost management itu terdapat ada input, tools and teknik, dan outputnya apa. Nah, kalau di input itu ada project management plan, project charter, enterprise environment and factor, kemudian organizational process asset. Kemudian tools and tekniknya ada expert judgment, kemudian analytical technique and meeting. Outputnya apa? Cost management plan. Nah, penjelasannya bisa dibaca sendiri di slide selanjutnya. Ini inputnya, kemudian ini adalah tools and teknik, dan terakhir ada outputnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya estimate cost, perkiraan biaya. Inputnya juga terdapat ada 7, kemudian tekniknya juga ada 10, dan outputnya ada 3 nanti dari estimate cost ini. Nah, nanti boleh silahkan dibaca sendiri di slide-slide selanjutnya. Nah, kemudian determine budget, tentukan anggaran. Nah, di dalam penentuan anggaran itu juga terdapat ada inputnya, ada toolsnya, dan ada outputnya. Nah, inputnya juga ada 9, nanti silahkan dibaca penjelasannya. Kemudian ada toolsnya ada 5, dan outputnya ada 3. Nah, di sini ada inputnya, kemudian tools dan tekniknya, kemudian ada outputnya. Nah, kemudian control cost, biaya kontrol, itu juga ada input, tools, dan outputnya. Nanti bisa dibaca sendiri, ada inputnya di sini, kemudian ada tekniknya, kemudian ada outputnya. Nah, kemudian ada yang namanya engineering data management.
Nah, Engineering Data Management atau EDM itu merupakan administrasi dokumen atau data yang terkait dengan aplikasi teknik menggunakan komputer dan media penyimpanan elektronik. Digunakan untuk membuat dan memodifikasi data untuk item dalam pengembangan dan mengubah data tersebut menjadi data produksi yang aktual. Nah, kemudian apa saja yang ada di dalam Engineering Data Management? Ada yang namanya Engineering Item atau biasa juga disebut dengan E-Items. Merupakan item dalam proses pengembangan. Dapat mendefinisikan banyak revisi suatu engineering item. Revisi bisa terjadi pada tahap desain atau pengujian. Nah, kemudian yang kedua ada engineering item revision. Ada sebuah versi atau versi revisi dari sebuah engineering item, di mana item yang dikendalikan oleh revisi yaitu item terkait dengan e-item tadi. Kemudian yang ketiga ada engineering BOMs atau bill of material di sini. Nah, apa itu? Menggambarkan hubungan komponen dengan item induknya dengan cara yang sama seperti production bill of material atau PBOM. Nah, kemudian yang terakhir relationship between engineering item and manufacture item. Jadi proses produksi dan perekayasaan item dalam produksi tadi. Nah, kemudian yang namanya cost engineering. Nah, cost itu apa? Cost itu adalah istilah kolektif untuk sumber daya seperti uang dan waktu. Sumber daya ini terbatas dan harus digunakan se-efisien mungkin. Nah, disinilah nanti fokus dari cost engineering untuk mengelola biaya tersebut, misalnya untuk proyek atau program. Nah, cost engineering itu sendiri adalah rekayasa yang ditujukan untuk manajemen biaya proyek yang melibatkan kegiatan seperti estimasi, pengendalian biaya, perkiraan biaya, dan penilaian investasi serta analisa risiko. Nah, kemudian orang yang melakukan cost engineering itu disebut dengan cost engineer. Nah, apa saja tugas cost engineer itu? Nah, tugas cost engineer adalah satu, ada yang namanya measure atau mengukur. Tugasnya adalah mendefinisikan dan mengukur sumber daya, mengumpulkan pengetahuan dari proyek sebelumnya, memastikan pengetahuan dapat digunakan untuk proyek masa depan, kemudian memberikan dasar dan perkiraan risiko dan biaya awal, kemudian estimasi risiko untuk memperoleh masalah, dan meningkatkan keakuratan estimasi. Nah, yang kedua tugasnya adalah pengendalian atau kontrol, yaitu melacak, mencegah penyimpangan terhadap sumber daya, mencari indikator yang tepat dan titik deviasi sejak dini, dan menemukan menganalisis solusi untuk mendukung manajer dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah improve, meningkatkan, mampu belajar dari kesalahan, kemudian menghadiri pelatihan dan mendapatkan sertifikat yang relevan, dan menggunakan alat dan perangkat untuk cost management yang tepat. Nah, kemudian kita bicara tentang configuration management atau manajemen konfigurasi. Configuration management atau CM itu adalah proses rekayasa sistem untuk menetapkan dan mempertahankan konsistensi kinerja, fungsional, dan atribut fisik dalam sebuah produk. Nah, kemudian ada yang namanya CM Planning and Management. Jadi mencakup personal, tanggung jawab, dan sumber daya, persyaratan pelatihan, pedoman administratif, proses dasar, audit dan ulasan persyaratan CM, subkontraktor, dan atau CM vendor. Nah, ada yang namanya configuration identification atau CI, terdiri dari pengaturan dan pemeliharaan baseline yang menentukan arsitektur sistem atau subsistem, komponen, dan sistem pengembangan setiap waktu. Kemudian ada configuration control, termasuk evaluasi semua permintaan perubahan dan proposal perubahan dan persetujuan atau penolakan berikutnya. Nah, kemudian yang namanya configuration status accounting, mencakup proses perekaman dan pelaporan deskripsi item konfigurasi, misalnya ada perangkat keras yang digunakan, perangkat lunak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada configuration verification and audit, tinjauan atas perangkat keras atau perangkat lunak untuk menilai kepatuhan dan dengan persyaratan kinerja yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada yang namanya serial atau load control. Nah, apa itu? Lot number atau serial number harus ditentukan ketika item dikeluarkan, diambil atau ditransfer. Nah, kita bahas tentang lot number dulu. Lot number itu adalah nomor dari sejumlah produk tertentu yang diberikan, biasanya untuk properti yang umum. Ada hubungan one to many karena beberapa produk bisa memiliki nomor lot yang sama. Nah, ini ada semacam nomor lot yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan terhadap satu produk mereka.
Nah, kemudian nomor lot control purpose tujuannya adalah untuk menjual barang, komponen dan bahan baku harus diberikan kontrol lot dalam industri seperti industri makanan dan obat-obatan. Bahan baku dan komponen utama juga harus diberikan kontrol lot agar bisa ditelusuri masalah yang terjadi nantinya. Nah, barang yang mudah rusak dengan masa simpan terbatas dapat diberikan kontrol lot dan kontrol kadaluarsa. Nah, biasanya yang tertulis tentang expire date itu masuk ke dalam lot control dan ada lot number biasanya mengikutinya. Nah, kemudian ada yang namanya serial number. Serial number adalah nomor yang berbeda dari produk yang sama. Tidak seperti lot, ada hubungan one-to-one karena nomor unik ditetapkan untuk satu produk. Tidak ada produk lain yang nomor seri yang sama. Nah, jadi serial control purpose tujuannya adalah barang yang dijual dapat diberikan kontrol serial. Setiap unit memerlukan kontrol kualitas atau pelacakan garansi. Nah, komponen utama yang merupakan item bernilai lebih tinggi yang diserialisasi oleh pabrikan dapat diberikan kontrol serial. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya berikan hari ini. Mungkin bisa dipahami dan kita akan coba lanjut ke materi minggu depan. Nah, jadi pertemuan hari ini saya batasi sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.